Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanun wa innahu 'ala dzalika lasahid wa innahu yuhul kairi lasahid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang mementikkan bunga api dengan pukulan tepuk kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan diriku lalu menuju ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar terhadap Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya datangnya pada harta mereka benar-benar, cintanya pada harta mereka benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang disimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap dada mereka. Maha benar Allah dengan yang maha agung dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah mengembalikan ruh kita yang pada tadi malam mungkin ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih diberi ajal oleh Allah, dikembalilah kan ruh kepada jasadnya. Sementara yang ajalnya sampai akan ditahan oleh Allah ruhnya tersebut sehingga meninggallah manusia. Itulah yang menjadi nikmat bagi kita bahwa kita masih diberi kesempatan hidup sehingga kita dapat menjalankan ibadah subuh berjamaah ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan menjadi tambahan amal untuk perhitungan timbangan kebaikan. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat dan salam tersebut semoga kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penolong kita pada saat yaumil akhir nantinya. Kemudian salawat dan salam juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh, pengikut setia beliau sampai pada akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada khutbah hari ini saya akan mencoba membahas mengenai surat Al-Adiyat yang telah saya bacakan ini. Surat ini akan kita bahas dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah perihal kuda perang yang akan menjelaskan atau kita memahami ayat 1 sampai 5. Kemudian bagaimana cinta keliru yang akan mencelakakan itu menjelaskan mengenai ayat 6 sampai 8. Kemudian perihal hari kemudian menjelaskan ayat 9 sampai 11. Dalam surat ini Allah bersumpah terhadap makhluknya. Kita bisa lihat dari penggunaan kata waw pasang, yaitu kata waw yang digunakan oleh Allah bersumpah. Allah sudah bersumpah, artinya Allah mengajak kita untuk menelaah makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah ini. Dan kita juga diajarkan tidak boleh bersumpah sesama makhluk. Adab yang benar dalam bersumpah ialah
kita bersumpah atas nama Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain itu. Kemudian dalam surat ini Allah menyebutkan yaitu makhluknya istimewa, yaitu al-adiyat. Para mufassir atau ahli tafsir mengatakan al-adiyat adalah kuda yang digunakan oleh para mujahid di medan jihad untuk berperang terhadap musuh. Itulah gambaran surat al-adiyat, yang mungkin surat ini dinamakan juga dengan namanya al-adiyat. Adapun asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan kualitas hadis yang dhaif, bahwasanya Rasulullah mengirim pasukan, kemudian tidak ada kabar pasukan itu selama 1 bulan, sehingga Allah menurunkan ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan pasukan ini. Kemudian kita tahu bahwasanya dari awal zaman dahulu sampai abad modern, kuda adalah hewan yang digunakan untuk dalam medan perang. Kuda sangat diandalkan sekali dalam perang. Kita mengetahui bahwasanya ada pasukan khusus di dalam dunia ketentaraan yang bernama pasukan kavaleri, artinya pasukan berkuda. Karena kuda memiliki keunggulan fisik yang kuat, larinya cepat, dan patuh kepada atau menurut kepada tuannya. Itulah makanya kenapa kuda digunakan sebagai kendaraan perang pada zaman dulu sampai zaman modern ini. Dari ayat ini kita lihat bahwasanya saking cepat larinya kuda itu terengah-engah kalau kita melihatnya. Kemudian dengan gerak kaki langkah kuda itu yang ditunggangi oleh pasukan itu, di mana dia memercikan api dari buku kakinya dengan begitu cepat gerakannya, sehingga gerakan api itu tertimbul dari bukunya. Kemudian pasukan ini mempunyai siasat perang yang baik. Dia menyerang musuh pada waktu subuh, sehingga dia bisa sampai ke tengah-tengah musuh dan mengalahkannya. Inilah apa yang kita jadikan sebagai pelajaran, bahwasanya kita betul-betul harus mempunyai kekuatan fisik, kekuatan mental yang baik, sehingga kita bisa mengalahkan musuh kita. Secara agama kita harus mempunyai kokoh pendirian dalam beragama, sehingga apapun yang ada di dalam perjuangan ini, apapun yang ada di muka kita, iman kita tidak tergoyahkan. Kemudian bagian kedua yaitu cinta yang keliru, di mana kecintaan pada dunia yang berlebihan akan menjebak mereka melalaikannya, sehingga memang manusia mempunyai fitrah untuk mencintai keindahan, harta yang banyak, kemewahan. Akan tetapi cinta yang berlebihan sampai menduakan cintanya kepada Allah, hal inilah yang mencelakakan kita. Cinta yang berlebihan akan membuat kita tidak merasa puas, akan selalu terus mencari dan mengumpulkan semuanya, sehingga lupa urusan akhirat. Cinta yang keliru inilah yang membuahkan yang namanya kekufuran. Nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai hasil kerja kerasnya mata. Dia tidak mengetahui atau melupakan pada hakikatnya adalah harta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka terus diberi nikmat yang banyak sehingga lupa diri untuk bersyukur. Disinilah awal daripada pengingkaran kepada nikmat Allah atau nikmat ilahi, sehingga mereka merasa bahwasanya apapun harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hasil dari kerja keras, atau mungkin dari sesembahan lain yang diberikan oleh sesembahan itu tersebut. Inilah yang nama dengan cinta keliru. Cinta di mana manusia tidak didasari cintanya pada Allah Ta'ala, cinta yang membutakan terhadap Yang Maha Kuasa, cinta yang melupakan harapnya. Kemudian bagian ketiga, semua itu akan dibawa kepada hari kemudian, di mana Allah bertanya di dalam ayat ke-9, tidakkah mereka melihat apa yang dikeluarkan dari kubur? Di sini Allah mengingatkan kita bahwasanya setelah dunia ini bukan usahlah dunia yang berakhir ini, ada kehidupan lain setelah kehidupan di akhirat, kehidupan yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Hal itu merupakan hal yang wajar karena ada yang awal, ada yang akhir.
semua yang akan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ingat kepada kematian, karena kematian itu akan selalu datang tanpa memberi aba-aba, tanpa memberikan penjelasan, tanpa memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Kita selalu siap dalam kehidupan ini dengan mempersiapkan amal soleh yang banyak. Kemudian dari beberapa penjelasan itu ada beberapa hikmah untuk kehidupan atau kita mentadaburi ayat tersebut. Yang pertama, kita harus memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diciptakan, bagaimana interaksinya dengan kita, apa hikmah di balik penciptaan itu. Dalam ayat ini Allah menciptakan surat Al-Adiyat atau kuda perang. Secara tersurat di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan tadaburnya adalah siasat perang, siasat menyerang, siasat gimana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk olahraga berkuda. Inilah telah disampaikan oleh Al-Quran di dalam ayat surat ini. Kemudian secara tersirat bahwasanya secara ilmiah adanya gesekan-gesekan yang begitu kuat di dalam suatu benda sehingga akan menimbulkan percikan api yang membuat kita akan takjub kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara tersirat kita harus memahami bahwasanya ada isyarat biologi bahwasanya kita harus memilih kuda ras unggulan yang dimana kita gunakan untuk nantinya sebagai kendaraan alat perang. Yang kedua, kita harus ingat kematian. Kenapa? Karena banyak slogan-slogan yang berasal dari barat. Hidup hanya sekali. Slogan ini sangat menyesatkan karena kita hanya memuaskan nafsu kita, syahwat kita tidak berpuas. Kita lupa kepada kehidupan yang dunia. Kehidupan yang setelah dunia ini adalah kehidupan akhirat. Setelah kehidupan akhirat ini, nantinya kita akan mengalami perjalanan yang panjang, dimulai dari alam kubur sampai kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semua akan diperhitungkan amal kebaikan dan amal keburukan sebagai tempat kita berulang. Kalau amal kebaikan kita baik, kita akan ditempatkan di surganya Allah. Kalau amal kita buruk, kita akan ditempatkan di neraka-Nya Allah. Itulah balasan bagi kita yang beramal soleh di dunia ini. Kemudian ada orang menganggap bahwasanya apakah mungkin setelah kematian akan bisa dihidup kembali? Itu sangat mudah bagi Allah. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada mudah sekali, apalagi yang telah ada untuk menciptakan. Seperti kita mungkin melihat bahwasanya di dunia ini orang menciptakan televisi, kemudian setelah televisi itu ada rusak, bukankah mudah bagi para montir untuk memperbaikinya? Artinya seperti itulah Allah memudahkan ciptaannya. Alam semesta ini yang begitu besar, mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan, apalagi hanya membangkitkan yang telah ada, yang dimana telah ada kerangka dasar dari manusia tersebut. Secara medis atau biologi atau secara kedokteran ada yang namanya DNA. DNA itulah yang nanti akan, mungkin kita tidak tahu bahwasanya dari situlah DNA tersebut manusia akan dibangkitkan, di mana pada saat ini DNA yang ada di manusia bisa kita mengetahui nasab seseorang pernah terjadi berapa hari atau berapa bulan lalu di mana yang tertukarnya 2 orang bayi, sehingga ceklah DNA mereka, akhirnya ketahuan siapa orang tuanya. Begitulah Allah yang Malikuti Maha Tahu. Tidak ada satu pun yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin bagi Allah yang tidak sempurna. Allah adalah Maha yang menciptakan segalanya. Oleh karena itu, dari surat Al-Adiyat ini kita bisa ambil kesimpulan, perhatikanlah ciptaan Allah, perhatikanlah ciptaan Allah, kemudian arahkanlah cinta kita kepada cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ingatlah hari itu berbangkit.
hari di mana kita akan dihakimi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.